Aku menatap gadis itu. Air mata kesakitan belum kering dan mungkin tidak akan kering. Aku lihat darah bercucuran. Dia meminta kematiannya kepadaku jika tidak bisa bebas. Kasihan sekali dia. Tolong, tolong aku. Rintihan minta tolong masih keluar dari mulutnya. Aku masih diam terpana karena ragu ingin menolongnya atau tidak. Pertimbangan tentang orang tuaku selalu memberi jalan keraguan di pikiranku. Bunuh aku mohon. Suaranya terbata-bata. Sakit yang dirasanya meminta kematian yang tidak kunjung datang. Aku meletakkan mangkuk berisi darah di tempat semula. Kemudian aku keluar dari kamar itu dan menuruni anak tangga menuju kamar di lantai 2. Aku mengambil selimut dan membawanya lagi ke kamar lantai 3. Lalu aku membuka rantai besi yang diikat ke dinding untuk menahan gadis itu agar tetap tergantung. Perlahan aku lepas dan akhirnya gadis itu tergeletak di lantai. Kakinya masih terkunci gembok rantai. Aku langsung mengambil kunci gembok yang tergantung di paku tertancap di dinding kamar. Aku menutupi tubuh gadis itu dengan selimut. Terima kasih, jawab gadis itu pelan. Dia terlihat lemah, wajah pucat. Kalau dibiarkan darahnya terus keluar, dia bisa mati. Entah sudah berapa banyak mayat gadis perawan yang dikubur di dekat rumah kayu. Penyebab kematian mereka karena banyak kehilangan darah. Ritual ayah dan ibuku tidak bisa tanpa darah perawan, dan sekarang kebutuhan darah perawan semakin banyak untuk mayat penjaga. Aku merasa hidup tidak wajar seperti orang-orang pada umumnya. Meskipun aku tidak kekurangan uang, hatiku terus teriris melihat gadis-gadis itu dijual dan ditumbalkan. Apakah Keke bisa menerimaku dengan semua ini? Aku tidak sanggup kehilangan Keke. Aku sangat mencintainya. Kamu harus pura-pura mati agar bisa keluar dari sini. Aku membuka gembok rantai pengikat kaki gadis itu. Gadis itu mengangguk. Lari sejauh mungkin. Jika kamu lapor polisi atau seseorang, keluargamu taruhannya. Mereka akan mengincarmu dan keluargamu meskipun lari ke ujung dunia. Aku berusaha membuat gadis ini tidak buka suara. Ini bentuk ancaman tidak langsung. Aku juga tidak ingin orang tua penghancur. Iya mas, aku mengerti. Jawabnya gemetar. Sebelum aku membawa gadis itu keluar, aku mendengar langkah seseorang mendekat. Cepat berbaring. Pitaku ke gadis itu. Dia langsung berbaring seperti sekarang. Pintu dibuka dari luar. Jantungku berdebar karena yang masuk adalah ibu. Apa yang kamu lakukan, Bima? Mata ibu membola terkejut melihat aku berdiri di samping tubuh gadis itu. Ibu, dia sekarat. Mungkin sebentar lagi mati. Jawabku berusaha tenang agar ibu tidak curiga. Dia sekarat. Ibu mendekati gadis itu. Kenapa selimutmu ada di tubuhnya? Ibu menatapku. Aku berencana ingin menguburnya. Mudah-mudahan aku tidak ketahuan berbohong. Mata ibu seperti menyelidik. Bima, sejak kapan kamu peduli dengan ritual ini? Kalau ada gadis mati, biasanya kamu tidak pernah menyentuhnya. Suara ibu sedikit tinggi. Ibu semakin membuat aku gugup. Aku hilang akal menjawab. Sorot mata ibu tidak lepas dariku. Aku berusaha memalingkan wajah. Ibu, kebetulan aku kesini dan dia sekarat. Ini hanya kebetulan. Aku berusaha mencari alasan. Cepat, kamu panggil anak buah kita biar tubuh gadis ini dikubur. Tidak, ibu. Gawat. Kalau gadis ini benar-benar dikubur, bagaimana? Dia hanya pura-pura sekarat. Biar aku aja yang membawanya, Bu. Lagian aku juga mau turun. Baiklah, darah itu biar ibu yang bawa. Garot udah menunggu di rumah seberang danau. Gadis perawan di sana juga mati. Berapa banyak lagi gadis-gadis yang akan dikorbankan? Setelah stok gadis perawan habis, ibu dan ayah akan mencari lagi gadis-gadis di luar sana. Tidak peduli apakah dibeli atau diculik. Aku membawa gadis itu turun. Ibu mengikutiku dari belakang hingga ke lantai 1. Hei kamu, bantu Tuan Bima mengubur gadis ini. Perintah ibu ke kedua anak buahnya. Baik bu, jawab anak buah ibu dan mencoba mengambil alih gadis yang aku bawa. Tidak usah, biar aku yang bawa hingga ke rumah kayu. Kalian bantu aku menggali lubangnya. Ucapku agar ibu tidak curiga. Baik tuan. Aku terus membawa gadis ini menuju ke pintu belakang dekat dapur. Aku keluar dan melangkah menuju rumah kayu.
dan melalui depan gudang. Sampai di depan gudang, aku lihat ayah dan beberapa anak buahnya duduk di depan gudang sambil menatap aku membawa gadis ini. Aku tahu, ayah pasti heran dan bertanya. Ayah bangkit dari duduknya dan melangkah mendekatiku. Apa yang kamu lakukan, Bima? Tanya ayah. Mata ayah mempelototi-ku. Aku semakin gugup. Semua mata tertuju kepada aku. Dua anak buah suruhan ibu juga berdiri di belakangku menunggu perintah. Gadis ini mati, ayah. Aku mau menguburnya. Jawabku berusaha tenang. Ayah menyipitkan mata melihat gadis ini. Tangan ayah memegang pipinya memeriksa. Gadis itu berusaha seperti mati, dengan badan lemah seperti tidak berdaya. Kamu yakin dia sudah mati? Tanya ayah yang membuat aku semakin gugup. Iya, ayah. Jawabku. Baiklah, lanjutkan mengubur gadis ini. Ucap ayah. Aku melanjutkan langkahku menuju rumah ayah. Sedang melangkah diiringi dua orang anak buah ayah. Ayah terus menatapku hingga hilang dari pandangannya. Sepertinya ayah curiga. Cara ayah menatapku seperti menyelidikiku. Sampai di samping rumah kayu, aku meletakkan tubuh gadis itu di tanah. Beberapa anak buah ayah juga berjaga di rumah kayu itu. Aku terus melangkah ke samping rumah dan mencari tempat yang tidak dilihat dari ayah di teras rumah kayu. Tubuh gadis ini hanya ditutupi selimut. Di sini melihat gadis bugil sudah hal yang biasa. Bisnis ayahku menjual gadis-gadis itu hingga ke luar negeri, dan ada juga yang dikurung di ruangan bawah tanah di gudang untuk menerima tamu berduit dari berbagai lelaki hidung belang. Jika ada gadis baru, ibu pula yang bertugas memeriksa keperawanannya. Cepat kalian gali lubang, titahku kepada kedua anak buah ayah. Mereka mengambil sekop dan mencangkul yang biasa diletakkan di dinding luar rumah ini. Dan mereka mulai menggali lubang. Aku berdiri di samping gadis itu. Bagaimana caraku agar membuat gadis itu pergi? Mereka pasti melihatnya. Cukup, sekarang kalian pergi, bantu yang lain. Biar aku aja yang menyelesaikannya. Ucapku. Mereka langsung berhenti, menggali dan meninggalkanku. Aku harus memastikan mereka udah menjauh dan tidak terlihat. Cepat pergi dari sini. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Ambil uang ini. Kapan perlu tinggalkan. Kalau perlu, tinggalkan pedesaan agar mereka tidak menemukanmu. Aku menyodorkan beberapa lembar uang kertas dari dalam sakunya. Terima kasih, Mas. Gadis itu langsung berdiri dan lari menjauh. Mataku terus mengawasi agar dia tidak terlihat. Hanya selimut yang menutupi tubuhnya. Dalam perlarian, aku berharap dia selamat dan dapat menikmati udara kebebasan. Aku secepatnya menutup lubang tanah ini seperti selesai mengubur. Lelah membuat aku duduk di tanah sambil menghisap rokok. Aku tidak bisa menyembunyikan kecemasan dan gugupku saat ini. Ini pertama kalinya aku melawan kedua orang tuaku dari belakang. Tuan, salah satu anak buah ayah dari tadi datang menghampiriku. Ada apa? Aku menghembuskan asap rokok. Ada nona dari kota itu mencari. Itu pasti Keke. Aku membuang puntung rokok. Lalu secepatnya bangkit dan berlari menuju rumah. Aku tidak ingin Keke menunggu lama. Rasa rindu ini udah menumpuk di hatiku. Saat aku berlari melewati depan gudang, perasaan aku tidak enak mendengar teriakan ayah. Kejar gadis itu sampai dapat, teriak ayah kepada anak buahnya. Ada apa ya? Tanya aku sambil mendekat. Wajah ayah terlihat tegang berdiri berkecak hingga menatap arah semak-semak. Salah satu gadis yang akan dijual melarikan diri. Jawab ayah bernapas besar. Kenapa bisa ya? Tanya aku heran. Selama ini juga sering beberapa kali gadis yang akan dijual melarikan diri, tapi berhasil tertangkap lagi. Aku khawatir dalam pelarian, gadis yang tidak jadi dikubur tadi juga berhasil tertangkap karena ayah mengarahkan anak buahnya berpencar mencari gadis lain yang melarikan diri. Saat pintu kamar dibuka, dia menendang kelamin penjaga hingga bisa kabur. Oh gitu, aku masuk dulu ya. Aku melangkah menuju pintu belakang rumah. Bima, teriak ayah, hingga aku menghentikan langkah, lalu membalikkan badan. Gadis itu udah selesai dikubur? Tanya ayah. Sudah ya?
Jawabku lalu melanjutkan masuk ke rumah. Aku menuju ruang tamu. Ibu duduk sendiri. Tidak aku lihat Keke di sana. Ibu, mana Keke? Tanyaku sambil mendekati ibu. Tadi kamu lama sekali. Keke balik dulu ke rumah dan sebentar lagi ke sini. Katanya buku penelitian kuliahnya ada yang tertinggal. Ibu bangkit dari duduk, lalu melangkah menuju ke ruang tengah. Oh, jawabku juga melangkah menuju dapur dan mencuci tangan di tempat pencucian piring. Aku balik lagi ke ruang tengah dan berbaring di sofa melepaskan lelah. Memejamkan mata, aku berhayal kalau Keke sudah menjadi istriku, semua tanpa indah. Aku sangat bahagia. Jangan, lepaskan aku. Aku tersentak mendengar teriakan seorang gadis. Aku membuka mata, lalu duduk. Alangkah terkejutnya aku melihat gadis yang pura-pura aku kubur tadi diseret 2 orang anak buah ayah. Yang semakin membuat jantungku hampir copot, ayah melangkah di belakangnya sambil menatapku tajam. Aku balik lagi ke rumah setelah dari rumah Bima. Aku lupa membawa bubuk cabai yang sering aku bawa di saku. Ningrum tetap di kamar sampai aku dan Kak Angga mendapatkan cara membawanya ke kota. Aku balik lagi, Mbak? Tanya Ningrum saat aku memasuki kamar. Aku lupa bawa ini. Aku menunjukkan bubuk cabai yang dibungkus plastik kecil. Itu apaan, Mbak? Ningrum menatap bubuk cabai yang aku pegang. Ini senjata ampuh saat terdesak, atau bagi yang tidak bisa melawan musuh. Aku memasukkan bubuk cabai itu ke dalam saku celana. Maksudnya? Ini bubuk cabai, ucapku. Aku mengerti, Mbak, itu bisa bikin pedih mata. Pintar juga kamu. Bisakah aku menyimpannya? Ningrum mengadakan tangan kepadaku. Aku membuka tasku dan mengeluarkan 2 bungkus kecil bubuk cabai. Ini? Aku menyodorkannya ke Ningrum. Ini senjataku sekarang. Aku tidak bisa melawan tangan berotot kan? Ningrum menyimpan di saku celananya. Dia tanpa senang aku beri bubuk cabai. Bocah ini sangat aneh. Aku pergi dulu. Ingat, kamu jangan keluar. Iya, Mbak, jawab Ningrum sambil tersenyum. Aku keluar dari kamar. Di teras depan aku lihat Kak Angga sedang berbicara di ponsel. Dari cara bicaranya aku tahu dia mengobrol sama Geni. Itulah pacaran. Mendengar suara saja sudah senang. Sampai sekarang aku tidak pernah merasakan yang namanya cinta. Aku tidak punya waktu memikirkan itu. Ambisiku hanya untuk membalas dendam. Hai Kay. Kak Angga menarik tas kecil yang aku senang hingga tubuhku tertahan untuk melangkah maju. Ih, Kak Angga mau apa? Tanyaku sewot. Bentar ya, Gen. Ucap Kak Angga di ponsel, lalu dia menatapku lagi. Tasku belum dilepas. Mau kemana? Ke rumah Bima, Kak. Tadi udah, kok balik lagi? Belum ketemu juga. Bima sedang di gudang bantu ayahnya, kata Bu Jumi. Tunggu di sini. Kak Angga melepaskan tasku lalu melangkah masuk. Tidak lama kemudian Kak Angga keluar membawa sebuah kantong kresek yang entah apa isinya. Titip untuk Bu Jumi. Kak Angga menyodorkan kantong itu kepadaku. Isinya apa, Kak? Aku menerima kantong itu. Sweater, jawab Kak Angga berdiri di ambang pintu. Wow, romantis juga. Aku tersenyum mengejek. Ini juga demi tujuan kita, ucap Kak Angga. Kulihat Bu Jumi punya peran penting di bisnis Guntur. Sambung Kak Angga. Kita pasti bisa membalaskan dendam ini, Kak, ucapku. Hati-hatilah, yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Kak Angga mengingatkan aku. Pasti, jawabku. Aku pergi dulu ya, Kak. Aku melangkah meninggalkan rumah. Aku ingat semalam Kak Angga menceritakan ritual Bu Jumi dan Pak Guntur di lantai 3 rumahnya. Selama aku di sana tidak pernah menaiki lantai 3. Mungkin karena tangganya terletak di dalam sebuah kamar dan sengaja agar tidak terlihat orang berkunjung. Aku mau terus mendekati Bima. Hubungan pura-pura ini memberikan aku jalan menyelidiki agar aku bisa mencari peluang untuk membalaskan Pak Guntur. Tidak mudah membalaskannya karena Pak Guntur punya banyak anak buah. Jika ingin mengalahkan lawan, kita harus mengenali lawan tersebut. Tentu dengan cara mendekati. Itulah ajaran ayahku. Sebentar lagi sore, aku melangkah menuju rumah Bima. Beberapa penduduk desa lalu lalang dan aku menyapa dengan senyuman ramah.
Desa seindah ini ternyata ada penghuninya, iblis berwujud manusia, dan iblis itu sekarang menjadi kepala desa. Sesampainya di teras rumah Bima, aku ingin mengetuk pintu, tapi niatku berhenti mendengar suara kegaduhan dari dalam. Rasa penasaran membuat aku melangkah ke samping, ingin mengintip di balik jendela samping. Sebelum mengintip, aku melihat situasi dulu. Hari belum gelap, dan kemungkinan anak buah Pak Guntur akan lalu lalang keluar masuk. Aku harus hati-hati. Aku mengintip ke dalam. Sebuah pemandangan mengiris hati saat seorang gadis diseret dua orang anak buah Pak Guntur. Gadis itu hanya memakai seperti selimut membalut badannya. Aku lihat wajah Bima tegang duduk di sofa. Pak Guntur menatap tajam ke Bima seperti ingin marah. Bu Jumi berdiri di dekat Bima melihat suaminya semakin mendekati putranya.